Hai guys, welcome to Daunet Films. Nah, disclaimer dulu, sebenarnya gue tuh udah main kripto dari tahun 2017. Gue ada fotonya. Di saat teman-teman gue itu fokusnya sama tugas kuliah dan lain-lain, fokus gue adalah gimana caranya gue bisa trading di cryptocurrency. Nah, kenapa selama ini gue nggak pernah mau ngomongin kripto sedikit pun? Karena sebenarnya ya, di channel ini gue tuh ngomongin tentang creativity. Tapi selama ini namanya kripto nggak pernah ada hubungannya sama creativity. Dan kurang lebih 5-7 bulan belakangan ini, ada yang rame banget dibahas di internet namanya NFT. Nah, NFT ini ada hubungannya sama creativity. Makanya gue pengen bahas di episode kali ini. Dan disclaimer sekali lagi, di video kali ini gue nggak ngajak kalian untuk membeli aset NFT apapun. Karena aset NFT ini ya sama beresikonya dengan aset-aset yang lainnya dalam bentuk kripto. Mudah-mudahan kalian bisa belajar, enjoy videonya, dan serap ilmu yang ada di video ini. Langsung aja kita bahas videonya, NFT. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. Nah, sekarang gue akan bahas dalam bentuk motion graphic apa itu NFT dan bagaimana cara kerjanya. Bener-bener mulai dari basic. Gue anggap penonton yang nonton video ini ya banyak yang masih belum ngerti tentang NFT. Yuk kita bahas, apa itu NFT? Oke, gue akan jelasin sesimpel mungkin buat dipahami. Apa itu NFT? NFT adalah singkatan dari non-fungible token. Fungible artinya bisa dipecah tapi masih punya nilai yang sama. Kayak duit, koin time zone, emas, bitcoin, ethereum, dan lain-lain. Contohnya di sini gue punya Rp100.000. Gue tukar sama pecahan Rp50.000 2 lembar. Aman banget karena nilainya sama. Non-fungible ini artinya gak bisa ditukar. Jadi aset atau benda non-fungible ini tuh unik dan nggak sama dengan aset setaranya. Kayak misalnya lukisan, rumah, atau kayak barang antik di museum. Nah, kalau di aset digitalnya itu ada kayak GIF ini yang laku 8 miliar dan karakter bebek yang harganya 2 miliaran. Oke, itu dia fungible dan non-fungible. Lalu kita move on ke token. Apa itu token? Token artinya sertifikat digital. Nah, NFT ini sertifikatnya diamankan dalam sistem yang namanya blockchain. Ya kayak misalnya rumah nih, yang mengawasi sertifikatnya siapa? Negara kan? Nah, NFT ini yang menjaga kepemilikannya atau sertifikatnya adalah sistem blockchain. Nah, apa itu blockchain dan gimana cara kerjanya? Gue jelasin konsep konvensional transfer uang ya. Misalnya, gue punya saldo 10 juta. Nah, itu dicatat sama server BI-nya senilai 10 juta. Di sini Bani Adil punya saldo 5 juta. Nah, dicatat juga di server BI senilai 5 juta. Lalu, gue mau transfer ke Bani 4 juta. Di database mereka ditulis, Anjas 10 minus 4 sisa 6. Bani 5 juta ditambah 4 juta jadi 9 juta. Simpelnya sih kayak gitu. Nah, blockchain ini yang dipakai sama cryptocurrency kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Cara kerjanya, daripada datanya itu tersentral, semua data ini justru diawasi oleh banyak komputer yang kerja barengan dan mengawasi antar transaksi dan kepemilikannya. Misalnya, Anjas punya 5 Ethereum dan Bani punya 2 Ethereum. Anjas transfer ke Bani 2 Ethereum, maka cara kerjanya, semua komputer ini memantau apakah Anjas punya 5 Ethereum. Jadi pada saat si Anjas ini mau transfer Bani, oke, semuanya sepakat, Anjas punya nih. Dan aset Anjas tadi jadi 3 Ethereum dan Bani sekarang punya 4 Ethereum. So, yang mau kita lihat di sini apa sih? Kepemilikannya. Sistem blockchain ini mengawasi kepemilikan dari aset-aset ini. Nah, NFT ini bukan nominal, tapi sebuah objek yang dipantau dalam sistem blockchain. Semua komputer bekerja sama buat mensepakati kepemilikannya. Misalnya di sini si Anjas punya bebek dengan gen Elon. Sangat langka banget. Dan Bani ingin membeli seharga 5 Ethereum. Maka semua komputer mengubah kepemilikannya ke orang baru tersebut. Dan kepemilikan NFT-nya sekarang di Bani. Ya mirip lah sama sertifikat tanah. Sertifikat itu menjamin kepemilikannya dan uang tersebut didapat oleh penjual sertifikat tanahnya. Simpel kan? Pertanyaannya kok ada GIF atau gambar doang kok mahal banget? Bukannya gambar kayak gitu bisa di screenshot aja? Ya ibarat lukisan Mona Lisa, kalian print sendiri juga bisa. Atau kalian lukis sendiri kalau kalian jago gambar juga bisa.
tapi kalian tidak memiliki wujud aslinya, dan yang pasti itu bukan lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Kenapa mahal? Karena keunikan, kelangkaan, dan psikologi manusia menilai sebuah objek. Makin unik, maka makin langka, maka makin mahal. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang NFT. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang kita bakalan ngomong tentang NFT game dan contohnya. Nah, contoh NFT games yang gue bawa ini adalah games dari Waves Technology ya, yaitu Waves Duck. Ini masuk di top 10 NFT game yang saat ini beredar di market. Nah, jadi sebenarnya misi dari game ini juga simple. Membangun kerajaan bebek. Dan kita kalau ngomongin bebek itu ada telurnya, dimana telurnya itulah yang jadi item juga. Jadi bebek itu adalah aset NFT yang kita pegang. Bebek punya keunikan, bebeknya dirangkai dalam beberapa gen. Kayak misalnya di sini ada gennya Elon Musk ya maksudnya ya. Terus ada gennya Satoshi Nakamoto tuh pasti. Dan gen-gen yang lainnya. Makin unik, makin langka itu bebek, maka harganya juga makin mahal. Dan juga harga setiap bebek di sini itu ditentukan juga dari seberapa banyak dia ngeluarin egg token. Nah, egg token itu kalau kalian bayangin itu kayak diamond di game Mobile Legends. Jadi egg token itu yang nantinya bisa dipakai lagi untuk beli bebek baru atau bebek-bebek yang lain. Nah, cara daftarnya juga simple, kayak kalian buka account wallet biasa dan langsung masuk aja. Nah, waktu kalian masuk juga kalian perlu purchase asetnya, egg tadi, ya diamond tadi, untuk dimainin. Di sini gue langsung purchase aja untuk mulai main. Nah, lalu nextnya kita tinggal ke marketplace dan beli ducknya. Harga bebek termahal saat ini itu harganya adalah $14.000. Ya, meskipun di pasaran ini harganya sekitar $10.000-an. Jadi jelas mainin game ini butuh kesultanan tertentu kan. Lalu di sini juga ada collective farmnya. Jadi kalian bisa lebih banyak mining telur bebeknya, jadi bisa barengan. Ini cocok buat pemula karena di collective farm ini kalian nggak perlu mining sendiri dan cuman butuh $25 aja. Nah, beberapa NFT player di sini tuh sebenarnya bisa dapat sampai 200%-an. Nah, tapi ditentukan seberapa produktif dari bebek yang kalian beli tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu cara kerjanya ya. Tadi kita udah bahas tentang apa itu NFT-nya. Lalu kita bahas yang kayaknya kedepannya bakalan keren banget nih, yaitu NFT games. Yang gue contohkan kali ini adalah Waves. Karena memang dia perusahaan yang lumayan top 50 lah kalau di industri blockchain. Karena gue biasanya pakainya untuk lokal itu antara Indodax atau toko kripto. Lalu kalau di luar ya salah satunya Waves Exchange. Jadi ya oke, boleh dicoba-coba buat kalian yang mau coba-coba. Tapi ingat ya, sekali lagi namanya kripto ada resikonya. Jangan karena gue bilang kalian harus beli yang gennya Elon gitu ya, terus kalian beli. Enggak, karena satu harganya mahal banget. Yang kedua, ya jangan ikut-ikutan orang. Tentuin sendiri sesuai dengan pilihan kalian. Intinya adalah pelajari dan manfaatkan momen ini. Mumpung sekarang NFT lagi high-high-nya. Nah, mungkin di episode kedepannya gue akan share caranya masukin video atau 3D mungkin ke salah satu platform yang bisa upload NFT. Dan mungkin dari situ juga kalian akan dapat sesuatu karena ini ada hubungannya sama creativity. Oke guys, itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.